Seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan nur, biar hidupku berkenan padamu. Terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari ini. Kami sangat sungguh bersyukur Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Kami bisa boleh datang tempat ini dengan tubuh yang sehat dan kami memulai ibadah Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, berkati setiap kami hingga kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap jemaat yang hadir Tuhan. Juga kami berdoa buat jemaat yang belum nampak hadir, Kau percepat langkah mereka untuk tiba di tempat ini. Dan juga Kau urapi setiap jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah Tuhan. Biarlah Kau juga mengurapi mereka, memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam kuasa nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Bapak Ibu, bila topan keras melanda hidup kita dalam 1 tahun ini, Tuhan tetap bersama ya. Apapun keadaannya, Dia Allah yang setia. Amin. Lanjut. Rahasia dan hati
kasih Bapa, kami ucap syukur buat pagi hari ini, buat segala kebaikan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada di hari Minggu yang ketiga di akhir bulan dan tahun ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biar setiap pujian, penyembahan dan pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu dan menjadi doa yang harum di hadapan-Mu sebagai persembahan kami kepadamu atas segala berkat kemurahan dan anugerah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan belajar bersama-sama ke firman-Mu. Biarlah Kau mengurapi setiap hati kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang baik dan siap Engkau taburi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih kepada tim gembala yang sudah mempercayakan saya melayani pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kalau kita sudah di minggu yang ketiga ya dari bulan Desember, sebentar kita akan mengakhiri tahun 2025 ya, rasanya cepat sekali ya. Saya ingat waktu dulu tahun lalu juga saya marahin tim tamborin ini karena nggak siap juga tuh, tapi akhirnya tampil juga. Dan tahun ini juga sama-sama ya, karena kesibukan mereka sekolah, mereka nggak bisa latihan. Cukup satu kali latihan bisa ya. Tapi Tuhan itu luar biasa ya, mengerjakan anak-anaknya ini ya saudara. Puji Tuhan, bersyukur pagi hari ini kita masih bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Puji Tuhan, mari kita akan melihat firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di bulan Desember ini adalah bulan-bulan Natal ya saudara. Kita selalu belajar tentang Natal ya. Di minggu pertama Bapak Gembala sudah membuka dengan khotbah Natal ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena bulan Desember adalah kita selalu bersukacita ya. Tanggal 1 itu saya selalu sukacita gitu ya, karena sudah masuk Desember ya, dan di radio pun sudah lagu-lagu Natal itu. Bahkan tanggal 31 November saya sudah putar lagu Natal. Nah, kita bersyukur saudara. Yang kita ingat jangan hanya Natal ini bersukacita saja saudara, dan kita harus tahu, kita harus memaknai ya. Kita bersukacita bukan karena hiasan dekorasi yang sudah dihias oleh Ibu Pasdua dengan baik kayak gini ya saudaraku, tetapi ada inti yang harus kita syukuri dalam setiap Natal. Saudaraku, saya beri judul pada firman Tuhan hari ini yaitu Allah turun ke dunia. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang menjadi inti dari Natal, yaitu Allah turun ke dunia dan dia menjadi manusia. Dia harus menyerupai manusia. Dia harus seperti manusia yang dia ciptakan sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dia harus turun ke dunia? Kita tahu bahwa manusia yang dia ciptakan yang begitu mulia ya sudah dihancurkan oleh si jahat ya, sehingga manusia itu tertipu, tergoda dan melakukan pelanggaran sehingga mereka berdosa. Tetapi hal itu membuat hati Allah itu bukannya membenci manusia. Pas kamu ini sudah terciptakan tapi nurut dengan ular itu, sudah binasa sana bersama-sama ular. Tidak, saudara. Allah tetap mengasihi manusia, walaupun harus dengan kejam dia mengusir mereka dari Taman Eden. Karena kalau tidak mereka akan memakan buah kehidupan ya. Jadi mereka tidak akan bisa diselamatkan kalau mereka tidak diusir di Taman Eden ya. Dengan terpaksa Allah mengusir mereka dari Taman Eden, dan Allah tetap di sorga, tetap memikirkan cara bagaimana ya menyelamatkan manusia ini. Ciptaanku yang aku ciptakan segambar, serupa denganku. Jadi Allah berpikir mengasihani bagaimana caranya.
Saudara yang dikasih Tuhan, dengan berbagai cara Allah memilih orang-orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran, ya, untuk menjadi alatnya untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Allah itu masih mengasihi kita? Mengapa Allah harus berpikir keras, harus mencari cara untuk menyelamatkan manusia? Ya bener kok dia ndak bener kok wis katut sama si ular wis nyemplung, nanti akhirnya juga akan dibakar dalam neraka. Enggak. Tuhan Allah masih mengasihi manusia dan dia harus menyelamatkan manusia karena dia sudah menciptakan kita segambar dengan dia. Dia menciptakan kita ini menurut rupa dia. Yang kedua, karena manusia ini, dosanya ini, karena dia ditipu oleh si ular tua atau si iblis. Jadi karena manusia itu tidak mempunyai keinginan untuk menyamai Allah, dia berdosa karena ditipu oleh iblisnya. Dan manusia itu mengambil keputusan untuk ikut sama iblis. Dengan lain kata, dosa ini bukan karena keinginan dari manusia itu sendiri, ya. Dengan lain kata, dia tidak seperti iblis yang menggoda. Karena iblis diturunkan ke dunia, diusir dari surga. Karena iblis mempunyai hati yang sombong dan dia ingin mengalahkan Allah, ingin menduduki tahta Allah, ingin menggulingkan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena manusia ini ditipu oleh dia, sehingga manusia ini mikir-mikir ya buah itu enak ya, enak tak pangan, manis sekali, merah berkiloan ya, mungkin enak ya, padahal tapi gak oleh sama Tuhan. Gak apa-apa, makan aja, sedap gitu. Itu kalau di film-film ya suaranya begitu gitu, jadi kalau di bioskop itu merinding begitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga manusia itu, wanita itu tergoda dan dia mengambilnya. Ya coba kalau kita mungkin lagi lapar, terus dikasih buah apel ya, digambarkan apel ya, buah itu ya merah mengkilat ya, sedangkan perut kita kerucut-kerucut, ya pasti kita akan, nah ya wes lah, terima kasih ya, berkat gak boleh ditolak, katanya begitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena manusia itu jatuh dalam dosa bukan dari otaknya, bukan dari keinginannya untuk melanggar Allah, tapi karena dia ditipu ya, sehingga mereka berdosa. Tapi walaupun begitu, manusia harus menerima konsekuensinya, harus diusir dari hadapan Allah. Itu sebabnya Allah berpikir untuk tetap menolong manusia, untuk tetap menyelamatkan manusia, karena dia ini adalah ciptaan. Ya, kita sudah dianggap sebagai anaknya ya, karena kita serupa dengan dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di Filipi ini Allah mempunyai cara ya, mempunyai cara yang paling jitu. Mengapa Allah harus mengambil rupa menjadi seorang manusia? Kenapa Allah sendiri harus turun untuk serupa dengan manusia? Saudara, ketika manusia itu diusir, Allah sudah memilih hamba-hambanya ya. Dalam perjalanan manusia itu, manusia bertumbuh, berkembang dan lain sebagainya, Tuhan memilih orang-orang yang hidup benar, yang takut Tuhan ya, seperti Nuh, Abraham ya, Musa, dan yang terakhir itu bangsa Israel ya. Itu tujuannya dia memilih Israel untuk bisa menyambungkan atau menyampaikan rencana Allah untuk keselamatan manusia dari dosa ini. Dia memilih Israel dengan cara dia mengajarkan Israel cara beribadah ya, cara untuk menghormati Tuhan ya. Tuhan memberikan Tauratnya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama. Tuhan beri Taurat, bagaimana kita menyembah Tuhan harus dengan kambing domba ya, yang disembelih, darahnya tercurah ya. Tuhan memberikan cara-cara seperti itu dari bangsa Israel ya, untuk menyampaikan bahwa kita harus kepada
Allah itu harus ada yang dikorbankan ya. Memotong hewan-hewan dan dibakar ya. Itu menyenangkan hati Allah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel lama menjadi anak sulung ya, yang dianggap anak sulung dari semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Mereka melanggar setiap ketetapan Tuhan, melanggar Taurat Tuhan. Mereka tidak menggenapi firman Tuhan. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun korban hewan yang mereka lakukan ya, tapi kalau mereka tidak taat kepada firman Tuhan, yaitu Taurat Tuhan, ya tidak bisa saudara. Sehingga karyanya Tuhan, caranya Tuhan mulai menyimpang dan tidak bisa sampai kepada keselamatan yang kekal. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, mereka diberikan Taurat kalau kalian ya nurut melakukan apa yang difirmankan Tuhan ya. Melalui Musa Tuhan berikan Tauratnya, firman-Nya ya. Kasihlah Tuhan Allah dan lain sebagainya ya, yang hafal 10 perintah Allah itu silahkan saudara baca saudara. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel gagal melakukan misi Allah ini ya. Walaupun mereka umat pilihan ya, mereka telah gagal. Mereka tidak bisa melakukan firman Tuhan. Walaupun mereka sudah menjalankan ya cara beribadah dengan benar, memotong hewan, mengorbankan darah dan membakar domba, tetapi mereka tidak melakukan firman Tuhan, sehingga misi Allah ini menjadi gagal saudara. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, kemungkinan ya saya bisa dengan menggambarkan di surga Allah Tritunggal berbincang-bincang bagaimana ini ya, supaya kabar ini, keselamatan ini sampai kepada semua manusia. Dan hanya umat Israel saja yang diselamatkan, yang dengar firman Tuhan ini. Harus semua ya, semua manusia ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, konferensi pers, bukan pers, konferensi Allah Tritunggal itu, Sang Putra berkata, kita harus turun ke dunia. Ya, kalau turun kabeh ya bisa mati semua umat manusia ini ya, karena tidak ada yang bisa mendekati Allah ya saudara. Sang Putra berkata, aku yang turun ya. Misalkan ya digambarkan seperti itu ya, saya menggambarkan seperti itu, saya yang turun. Loh jangan nek turun ya bisa gempa bumi kalau Allah turun ya. Caranya turun bagaimana? Ya harus menjadi manusia seperti ciptaan kita ini. Ya tidak apa-apa lah, kan Yesus mungkin berkata begitu sama Allah Bapa. Ya tidak apa-apa lah, bisa kan menjadi manusia. Dan hidupmu harus melalui penderitaan, karena menyelamatkan manusia ini harus dikorbankan. Dengan lain kata, anakku, mungkin nanti kamu turun jadi manusia ya, nanti perjalananmu sampai kepada penyaliban. Saudara yang dikasih Tuhan, ya Tuhan Yesus juga melihat angel ya sebenarnya jadi manusia ini ya. Waduh nanti disalib itu ngeri banget. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini kita baca kembali Filipi 2 ayat yang kelima, ayat yang ke-6 maksud saya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba. Dia bilang, aduh angel Bapak wis gak jadi. Tetapi dia tetap, saya harus turun. Dia tidak menganggap kealahannya itu yang dipertahankan. Aku ini Allah, kita ini Allah, mau turun. Tidak, dia rela
meletakkan segala kuasanya, dan dia mengambil rupa seorang manusia. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita tahu bahwa ketika dia hadir dalam dunia ini, saudara, dia memilih Yusuf dan Maria, ya, yang minggu yang lalu pertama Bapak Gembala sudah bahaskan, ya, saudara. Mengapa Allah harus turun sendiri untuk penyelamatan ini? Karena saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan untuk manusia itu harus dengan darah. Penyelamatan itu harus dengan darah. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa juga, saudara, manusia dikasih pakaian itu dari kulit domba. Nah, itu adalah lambang untuk menyelamatkan kehidupan ini, harus dikorbankan seekor domba. Dan Tuhan ambil kulitnya untuk pakaian Adam dan Hawa. Dan Allah tahu untuk menyelamatkan manusia harus dengan darah, dan tidak cukup dengan darah hewan, domba, kambing, sapi, lembu, tidak cukup. Harus dengan darah yang kudus. Di mana ada? Karena manusia dari Adam dan Hawa, seluruh keturunannya sudah berada di dalam dosa. Tidak ada yang kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus, dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa, karena tahu bahwa penebusan itu harus dengan darah yang kudus. Kalau tidak darah Allah, ya tidak mungkin. Sehingga dia rela meletakkan semua kuasanya, keilahiannya, dia harus menjadi manusia. Karena dia, kenapa dia harus datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia ini? Karena dia mau merasakan gimana sih menjadi manusia itu, menjadi manusia yang sudah terkena dosa. Bukan berarti Tuhan Yesus datang dia menjadi manusia yang berdosa, tidak. Tapi dia boleh rasakan kayak apa hidup di antara manusia itu. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, ya seperti di konferensinya Allah itu, kamu harus jadi manusia loh, ya menderita. Dan yang Allah Bapa pilih untuk Tuhan Yesus lahir, yaitu Yusuf dan Maria. Saudaraku, kemarin Bapak kalau sudah kupas, mereka berdua bukan orang yang kaya, ya. Walaupun Yusuf adalah darah biru, ya, keturunan raja, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ekonomi mereka tidak seperti raja. Mereka hidup pas-pasan, ya kayak saya mungkin ya apa adanya gitu lah. Tapi mereka dipilih Allah karena mereka Tuhan mempunyai penilaian, hati mereka terpaut dengan Allah. Hati mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun secara ekonomi mereka biasa-biasa saja. Dan mereka dipilih untuk Tuhan Yesus lahir. Dan Maria, Yusuf dan Maria, ya sama-sama benar di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dipilih untuk mewakili Yesus untuk turun ke dalam dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Maria sudah hamil dan waktunya melahirkan, dan saat itu juga harus melalui perjalanan, ya karena si kaisar waktu yang memerintah harus mengadakan sensus penduduk, ya. Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret harus berjalan ke Yerusalem. Tetapi sampai di Bethlehem, ya sudah mules-mules perutnya, ini sudah mau lahiran. Dan akhirnya dia cari-cari losmen, hotel, semuanya udah penuh, ya. Karena orang dari luar itu semuanya datang ke Yerusalem untuk mendaftarkan diri, ya saudara. Jadi semuanya hotel, losmen, penginapan itu penuh, ya. Dan mereka, ya karena si Maria ini hamil, jadi jalannya itu pelan-pelan dari Nazaret. Ya, kalau sekarang ada Gojek, ya Grab gitu, ya. Mereka jalan kaki, naik onta, naik keledai,
Saya rasa Yusuf tidak punya otak, tapi keledai punya. Si Maria didudukkan dari keledai dan jalan kan. Karena hamil jalannya pelan-pelan, sehingga waktu sampai di Bethlehem mereka cari pengarahan nggak ada, sudah penuh. Mereka datang yang terakhir mungkin ya. Tapi ini sudah mau mulas-mulas, ini sudah nggak tahan, saudara yang dikasih Tuhan. Akhirnya ada seorang yang punya, ada kandangku kosong ya, sapi lembuku nggak ada ya, mek situ dua-dua gitu, nggak apa-apa. Ya terpaksa lah, karena ini sudah mau melahirkan. Semuanya itu adalah dalam rancangan Tuhan, rancangan Allah, bahwa Yesus harus lahir di sana. Kenapa? Dia merasakan penderitaan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hidupnya di bawah dari rata-rata. Itu semua sudah dirancang Allah, sudah dikonferensikan dahulu. Kau bisa tak nanti kamu lahir di sana? Dan koneksinya dengan Yusuf dan Maria bisa ngeklik. Maria nggak apa-apa wis, di kandang nggak apa-apa wis, nggak apa-apa. Yang penting ini harus lahir. Masuk di tengah jalan, ya nggak mungkin. Terus nggak apa-apa kandang, nggak apa-apa. Lo mampu sedikit lo Tuhan, ya mungkin yang punya rumah. Ya nggak apa-apa, kasihan istri saya. Nah, saudara dan mereka ada di dalam kandang dan hina. Saudara, Yesus memilih tempat yang paling rendah untuk hadir dalam dunia ini. Ada yang pernah lahir di kandang domba? Di kandang, walaupun tidak ada binatangnya, bekas gitu ya. Ada? Sudah dikasih Tuhan. Suatu kali waktu saya masih remaja, saya bertanya kepada Tuhan, kenapa sih hidupku kok gini, keluargaku itu ekonominya kok gini, kok lemah, kok kurang lagi. Tuhan bilang, lihat aku lahir di mana? Mak jelek di hati saya ini. Ya waktu itu saya memang sudah mengenal firman Tuhan. Mak jelek di dalam hatiku. Duh iya ya, Yesus itu lahirnya di kandang domba. Lah Tuhan balik tanya, kamu lahir di mana? Saya cuma Rumah Sakit Mardi Santoso dulu itu terkenal ya, rumah sakit Belanda itu terkenal. Saya itu lahir di sana. Dan bilang, kamu lahir di sana enak. Lah aku dredes mata saya biasa. Dredes serang. Tidak ada yang pernah lahir di kandang domba. Setidaknya ada di rumah, nggak di rumah sakit, di rumah ya. Kita nggak punya uang, mungkin hanya panggil bidan ya. Satu kali tetangga saya melahirkan itu di rumah ya. Dia tidak tahu hitungan cara melahirkan, sehingga dia sudah mules-mules dan akhirnya procet di rumah ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia lahirnya di rumah, bukan di kandang. Dan tidak ada manusia dalam dunia ini yang lahir di kandang, kecuali anak dari domba, anak kambing itu lahirnya di kandang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sedemikian Tuhan itu turun ke dunia, mengambil tempat yang paling rendah. Kadang kita sok-sokan menjadi manusia ya, apalagi kalau sudah diberkati Tuhan, wes lali, sudah lupa diri kalau Tuhan sudah berkati. Dana sedikit lupa, kesinggung sedikit, kamu ini siapa? Kesinggung sedikit, GKP itu siapa? Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengambil tempat yang paling rendah. Dia mewakili semuanya, orang-orang yang paling kecil, yang merasa tertindas, seperti yang saya alami tadi. Tuhan berbicara seperti itu.
sehingga saya tidak bisa berkata-kata. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah bisa memilih tempat, memilih orang-orang yang atau tempat-tempat yang gede, memilih juga orang-orang yang keturunan raja. Ya, keturunan raja tidak hanya Yusuf saja, pasti ada keturunan Daud, itu masih banyak ya. Mungkin yang kaya juga ada ya. Tapi kenapa Allah memilih Yusuf yang hanya sederhana ya? Walaupun dia darahnya biru, darah raja. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita darah biru, kadang Tuhan izinkan ekonominya, kehidupan kita itu berada di bawah. Ada yang keturunan raja, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi dia memilih Yusuf dan Maria, memilih tempat yang paling rendah. Dia bisa memilih keturunan raja yang lain, yang kaya raya, yang hidup di dalam istana mungkin, yang punya rumah mungkin, yang pada waktu itu Israel dikuasai oleh Romawi. Tetapi masih banyak orang-orang yang kaya. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memilih Yusuf dan Maria, dia untuk menggenapi firman Tuhan. Yesus dipanggil orang Nazaret, padahal dia adalah anak Daud. Harusnya dia lahir di Yerusalem. Saudara, Yesus dipanggil Yesus orang Nazaret. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus mengambil tempat yang paling rendah? Supaya manusia, khususnya Israel, percaya bahwa Mesias yang akan menyelamatkan manusia itu sudah turun ke dunia. Orang Israel membaca firman Tuhan ya, bahwa akan ada nanti penyelamat itu datang. Dan dia juga lahir di Bethlehem. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang Israel tidak percaya kalau Mesias itu sudah lahir. Walaupun firman Tuhan, nabi-nabi sudah menubuatkan bahwa keselamatan, pertolongan itu akan turun. Dan sudah digenapi ketika Yesus lahir. Tetapi orang Israel nggak percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ada satu murid juga yang nggak percaya. Apa benar Yesus ini Mesias? Di dalam Yohanes pasal yang pertama, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah salah satu penolakan dari orang Israel bahwa benarkah Mesias itu datang dari Nazaret? Karena Yusuf dan Maria tinggal di Nazaret, dan Yesus memulai pelayanan dari sana. Dan Nathanael nggak percaya. Apa benar Mesias datang dari Nazaret? Nah, saudara yang dikasih Tuhan mengambil turun ke dalam dunia, mengambil tempat yang paling rendah untuk melihat apakah orang Israel ini percaya kepadanya sebagai Mesias yang akan menyelamatkan manusia, yang akan menyelamatkan mereka. Dan itu Nathanael tidak percaya. Itu contoh yang pertama, bahwa sesuatu yang difirmankan Tuhan itu sudah digenapi, mereka nggak percaya. Nah, kalau Tuhan Yesus mengambil tempat di kota Yerusalem dan di orang yang kaya, keturunan raja, mereka pasti percaya, wah ini Mesias. Mereka akan mengagung-agungkan. Dan Tuhan memilih tempat yang itu untuk melihat
khususnya bangsa Israel, apa percaya enggak Mesias sudah datang? Nathanael tidak percaya. Dan yang kedua juga Yohanes Pembaptis. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai 23. Saya baca, saudara menyimak. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, ya, kuasa dan mukjizat yang dilakukan Tuhan, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu," kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada waktu itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak." Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis pun bertanya, apa benar ini Mesias? Yohanes Pembaptis dan Yesus ini adalah masih famili, dan Yohanes Pembaptis dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan dialah yang harus membaptis Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia di dalam penjara ditangkap oleh Herodes, ya, karena mengingatkan keluarga dari Herodes ini dalam dosa mereka, sehingga dia ditangkap dan dimasukkan penjara. Saat dia penjara, dia menyuruh muridnya, "Tolong kamu tanya kepada Tuhan Yesus." Ya, yang dikatakan dia dengar dari semua muridnya, dari orang, bahwa Yesus sudah mengadakan mukjizat begitu luar biasa. Tolong tanya kepada Tuhan, apakah engkau Mesias yang sudah difirmankan oleh nabi-nabi itu, atau aku harus menunggu yang lain? Akhirnya muridnya datang kepada Yesus dan menyampaikan itu. Tuhan Yesus katakan kepada Yohanes, "Kamu sudah melihat orang tuli mendengar, orang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang kusta disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan." Saudara yang dikasih Tuhan, dengan lain kata Yesus berkata bahwa apa yang dilakukan Yesus, mukjizat-mukjizat ini tidak bisa dilakukan oleh para malaikat, para nabi yang sebelum-sebelumnya. Nabi hanya menyampaikan firman Tuhan saja, apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi untuk melakukan mukjizat yang Yesus kerjakan ini, hanya Allah yang bisa melakukannya, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Sebab kalau memang kusta bisa disembuhkan, ya waktu itu Naaman disembuhkan oleh Elisa. Tetapi yang buta melihat, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan, hanya Allah. Dan Allah itulah Mesias yang ditunggu oleh mereka. Yohanes bertanya, apakah engkaukah Mesias itu yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, atau saya harus nunggu yang lain? Ya. Pada waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis juga membaptis Yesus. Dia masih ragu, apa benar? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus hanya menjawab, apa yang sudah kamu lihat dan dengar tentang aku? Saudara yang dikasih Tuhan, saya yakin murid-muridnya ketika menyampaikan kepada Yohanes Pembaptis, dia percaya bahwa dia adalah Mesias. Kalau Mesias sudah hadir, tugasnya dia selesai, karena dia adalah yang diutus Tuhan, dipilih Tuhan untuk membuka
jalan, ya. Membuka jalan tentang pertobatan, membuka jalan tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sehingga Yohanes Pembaptis menerima, percaya, oh berarti Mesias sudah datang. Dan itu pun di dalam rancangan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes Pembaptis akhirnya meninggal dipancung oleh Herodes. Tetapi dia sudah bersuka cita karena dia sudah melihat Mesias, bahkan dia sudah membaptisnya. Dia sudah menjadi jalan, contoh tentang hidup benar dengan cara dibaptis, meninggalkan semua dosa dan hidup benar, hidup yang baru dimulai. Sehingga ketika mungkin dia meninggal dengan tenang, karena dia sudah melihat Mesias dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi saudara yang dikasih Tuhan, hal ini ketidakpercayaan orang Israel pun masih sampai sekarang. Dia tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka masih menunggu. Dan Tuhan memberikan waktu sepanjang hidup, ya, sepanjang ini, sehingga tanda nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali itu diperuntukkan oleh orang Israel, bahwa Mesias akan hadir lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang sudah menyelamatkan kita, Yesus yang sudah memberikan nyawanya, Yesus yang sudah memberikan darahnya, kita bersyukur. Kita bersyukur karena kita percaya. Kita lihat, kalau kita percaya kepada Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9, maaf, ke-8. 1 Petrus 1 ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Jadi bersyukurlah kita, ya, merayakan Natal karena Tuhan telah lahir, Mesias sudah datang, ya. Dan di setiap Paskah kita merayakan keselamatan jiwa kita, ya. Kita nggak pernah melihat Yesus, ya, kita nggak pernah lihatnya di gambar-gambar, ya, di gambar. Oh, Tuhan Yesus itu seperti itu, ya. Tetapi dalam firman-Nya, ya, dalam firman-Nya itu yang akan menyentuh hati kita, membuat kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita, sehingga kita mempunyai keselamatan jiwa kita. Dan kita bersyukur, ya, kita percaya kepada Dia. Allah sudah turun menjadi manusia, bahkan Dia sudah mengorbankan dirinya, Dia sudah menyerahkan darahnya untuk menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi inti dari Natal kita harus bersyukur, ya, karena Allah sudah turun dan jadi manusia, sehingga kita mempunyai jalan, kita mempunyai pengharapan, dan semuanya kita sudah menuju kepada kekekalan. Asalkan kita pegang kuat, kita melakukan firman Tuhan. Keselamatan ini digambarkan itu Tuhan memberikan tiket gratis untuk masuk surga. Karena ini gratis, ya, Tuhan sudah memberikan nyawanya, kamu hanya tinggal percaya. Nah, itu seperti kita diberikan tiket untuk masuk surga. Asalkan kamu jaga tiket ini baik-baik, ya. Jangan teledor, jangan dianggap remeh tiket ini. Keselamatan ini jangan dianggap remeh. Jangan kamu tukar dengan apapun. Ya, iblis menukar. Sini tiketmu tak tukar, tiket keselamatanmu tak tukar. 1 M.
tak tuker, sekarang sudah tidak musim MM-an, T-T-an, tak tuker 1 T. Enak, mau gede, makro-makro, mobil ada, ya 10 ada mobil, motor ada, becak kamu bisa beli. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi tiket keselamatan ditukar. Mau apa enggak, saudara? Pikirkan baik-baik, saudara. Saya masih punya saudara yang sudah di luar Tuhan. Dan mereka dulu semuanya waktu kecil sama-sama sekolah minggu. Tapi ketika remaja, mereka menukar tiket keselamatan dengan jabatan. Kakak saya yang sudah meninggal itu polisi. Kakak saya yang kedua, dia menikah dengan temannya kakak saya polisi. Dia meninggalkan Tuhan, harus menikah dengan polisi itu harus sama imannya. Yang ketiga juga adik saya, saudara. Semua menukar tiket keselamatan ini dengan hal-hal dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jaga. Allah sudah turun ke dalam dunia. Allah sudah memberikan tiket kita untuk menuju kepada keselamatan, harapan kita yang kekal, dan kita harus jaga. Jangan sampai kita ini gagal. Sebab ada yang menggambarkan, Allah di surga paling panas tok gitu kayak api. Terus gak apa-apa, saya kita tukar, mau diganti 1 T, kapan lagi? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita jaga. Gak apa-apa, kita seperti Tuhan, hidup di dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Tuhan sudah merasakan apa yang kita rasakan. Jadi tujuan hidup kita itu mempertahankan tiket keselamatan. Ini adalah tujuan hidup kita, sehingga kita bisa menjaga kehidupan kita ini. Gak asal-asalan menjadi Kristen, gak asal-asalan menjadi anak Tuhan. Tuhan kan tahu aku ini anak Tuhan. Saya berdoa, Tuhan sudah tahu, saya sudah beriman kepadanya. Ini namanya tidak menjaga tiket. Aduh Tuhan, aku seumur segini belum ada teman hidup kayak saya dulu. Saya menikah pas umur 30, saudara. Di kampung itu dipergunjingkan ya, kalau laki sudah biasa, gak apa-apa. Kalau perempuan, saudara. Dan mereka tahu saya itu sekolah Alkitab ya di kampung itu. Ketika saya datang, loh, kamu sudah punya pacar belum? Oh, memang kalau jadi pastor ya kayaknya. Oh, kalau lulusan pastor itu tidak boleh menikah ya. Aduh, itu nyinyiran yang membuat gimana gitu, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ini perempuan, saudara. Kalau orang laki sih biasa, kalau usah dipikir. Tapi aduh, nyinyirannya terlalu gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jangan ditukar apapun. Saya mengingat, aduh saudaraku sudah 3 saudaraku sudah menukarkan keselamatan itu. Saya katakan, Tuhan, walaupun saya tidak menikah, gak apa-apa, pokoknya saya tetap punya Tuhan Yesus. Dan Tuhan punya cara. Saya tidak cari teman hidup, dikirim dari Manado, saudara. Saudara yang percayakan kita kepada Tuhan. Yang penting kita menjaga tiketnya itu. Apapun yang menjadi riak-riak, batu kerikil-kerikil dalam kehidupan kita, itu Tuhan pasti akan buka jalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, yang penting adalah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, mempertahankan kehidupan kita. Pujian Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita merayakan Natal, saudara, ya, kita memang senang ya, apalagi kalau mendekorasi itu senang sekali. Tapi inti dari Natal itu jangan kita lupakan. Kalau sekarang saudara, di setiap negara Natal ini mereka merayakannya, lampu-lampunya indah. Saya bisa lihat di YouTube ya.
itu lampunya di negara ini, waduh pohon Natalnya, lampu-lampu setiap jarum ke lampunya bagus semuanya. Memang itu menyenangkan. Tapi biarlah hal itu membuat dunia itu dengar bahwa Natal itu bahwa Allah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk menghapus setiap dosa sehingga kita menuju kepada kehidupan yang abadi. Itu inti dari Natal. Dan saudaraku bisa kabarkan kepada keluarga, saudara supaya berdoa kepada saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Biarlah kita tahu bahwa melalui Natal Allah sudah turun untuk menyelamatkan kita, dan jangan sampai kita sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Saya kembali kepada Allah Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita bernatal kembali. Amin. Tiap minggu Natal mau. Apa sebagian? Tiap minggu mau Natal. Haleluya, untuk tiap hari. Karena sukacita dan sejahtera Natal itu dirasakan semua orang, amin. Bahkan yang tidak mengenal Tuhan. Ya, ini tanggal 25 besok hari Kamis itu kita Natal lagi, amin. Bahkan pengusaha tadi kalau disampaikan sedikit, pengusaha apapun juga, mau hotel, mau mall, mau apa, wow, pernik-pernik Natalnya luar biasa. Bahkan itu di seluruh dunia. Iya. Memang anehnya, fenomenanya, paradoksnya, kenapa Yesus sekali lagi lahir di tempat yang hina, tapi kemudian sekarang perayaan Natalnya serba gemerlap. Ya. Tapi hari ini kita belajar dari kitab Filipi tadi ya, kita Filipi 2. Kalau tadi dikupas di 5, 6 dan 7 bagaimana dalam beberapa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Inilah cara Allah. Saya tergelitik tadi dengan di awal bahwa Tuhan itu berpikir bagaimana menyelamatkan manusia. Yes, karena manusia yang diciptakan sudah murtad, manusia yang diciptakan sudah enggak karu-karuan, termasuk kita, betul? Gak wani ngaku. Apa ada yang berani katakan, oh saya kudus karena saya lahir di kota Kudus, hidup di kota Kudus, bahkan nama saya Pak Kudus. Ayat ini, ayat tadi 6 dan 7 enak kalau mungkin didengarkan, didengarkan aja nggak enak. Ada yang mau mengosongkan dirinya di sini. Berat, oh. Mengambil rupa seorang hamba, apalagi oh. Ya, mengambil ayat ini mungkin salah ya, mengambil rupa seorang bos, tinggal perintah. Ya, menjadi sama dengan Tuhan, jangan menjadi sama dengan manusia. Tapi hakikat dari perjanjian lama, perjanjian baru, hakikat dari Yesus adalah kasih dan kerendahan hati. Amin. Kalau Yesus tidak merendahkan diri, nggak akan lahir di dunia, nggak akan lahir di kandang, nggak ada dia kemudian mati di kayu salib. Filipi, kitab Filipi ini ditulis dengan karunia Roh Kudus yang luar biasa, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap
dengan Allah ini sebagai milik yang harus dipertahankan. Om, ini saya. Agam, ini saya. Pesan saya selagi anak-anak muda di tempat ini, kalau engkau sukses, jangan sombong. Dan kalaupun nanti sudah sukses, tetap rendah hati. Amin. Karena kadang orang kenapa ada perumpamaan lupa kacang pada kulitnya. Tapi kita ingat Yesus sebagai teladan yang utama dan terutama. Kalau di ayat-ayat sebelumnya itu kenapa dikatakan hendaklah kamu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ini pasti ditujukan untuk satu komunitas, satu organisasi, ataupun persekutuan doa pada zaman itu di Filipi. Pasti pada saat itu juga mungkin terjadi friksi satu dengan yang lain. Tapi Rasul Paulus mengatakan tentang Yesus yang meskipun dia Allah, dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, tapi menjadi sama dengan manusia, hal yang tidak masuk di akal. Sehingga di ayat 9 dikatakan itu sebabnya Allah meninggikan dia. Bukan hanya meninggikan, tetapi ada kata sangat. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat, katakan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bersama-sama kita kan Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman hari ini luar biasa. Ya, meskipun mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin dalam kondisi, mungkin ada yang ngomong saya bulan Desember ini pengeluaran banyak, tapi kenapa gaji pas-pasan pada bulan Desember ini, kenapa kok tidak, mungkin yang belum menemukan pekerjaan ataupun apapun juga. Tidak ada alasan untuk tidak mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, dan bagi dialah kemuliaan, hormat, dan syukur kita. Amin. Natal, sekali lagi Natal setiap hari, Natal membawa sukacita. Itu kalau di mobil itu mesti ngomong, ini mesti kita ngomong tanggal 25, tapi saya nggak tahan, nanti tanggal 25 kita praktek. Kenapa? Gloria. Jadi mau di mobil itu nyanyinya ya, karena dia ikut kadirsi, jadi nyental di telinganya, tapi dia tidak mau mengatakan ini anaknya. Waktu ya pada waktu di tempat yang riang dia ngomong Grandpa yang nyanyi. Jadi saya meneruskan Ria Excelsis Deo itu terus, bukan sekali dua kali. Sekarang kita, apakah kita juga nyanyi Ria? Saya cuma kebagian Ria ini Excelsis Deo. Kalau saya nyanyi nya tak boleh, jangan Grandpa. Bapak Ibu, kiranya sukacita Natal itu terus dan terus. Pada waktu mungkin terjadi ekonomi kita lagi down, tetap katakan Tuhan baik. Pada waktu ekonomi kita menengah, katakan Tuhan baik. Pada waktu kita keadaan baik-baik saja ekonomi kita, tetap Tuhan baik. Saya udah ngomongin musik ke depan. Nyatakan kebaikan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan.
Kita punya mulut sekarang. Bapak Ibu punya mulut? Punya mulut? Bisa memuji Tuhan. Saya sebenarnya mau ngajak bapak-bapak, soalnya sering diprotes itu bapak-bapak kok gak pernah nyanyi. Saya mau ngajak Pak Agus sebenarnya. Saya nyanyi gak pujikan tadi Pak Beni, tolong agak ke depan. Jadi padu, dor. Nah itu tolong di depannya kau meras mic-nya Pak Beni tolong ditambah. Lagu apa tadi itu? Tolong hitung berkatmu. Ya, kalau ada yang mengatakan aku kok kayak begini Tuhan, kenapa aku kok begini Tuhan, seperti yang kapan minggu-minggu saya katakan, hitung berkatmu, pasti lebih dari apa yang mungkin masalah kita. Benar? Iya, kita pemanasan dulu, duduk dulu, nanti setelah itu baru bangkit berdiri. Musik. Sekarang saya udah pakai berdiri, Beni kok gak ono ya, yang keras, jangan tegang, tambah disuruh nyanyi tambah tegang. Ayo berdiri, yang keras supaya ya, 1, 2, 3, 4.
kasih Kau datang di dunia, mau menjadi manusia, mau mengosongkan dirinya. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami Tuhan, supaya kami tidak sombong rohani. Seringkali dosa kami adalah tanpa kami ketahui kami sombong, merendahkan yang lain, seakan-akan kami yang paling penting, kami yang paling besar, kami yang paling bisa. Tapi hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu, biarlah kami juga menganggap yang lain lebih penting. Yang lebih penting lain lagi adalah Tuhan sudah hadir, sudah lahir di hati kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan jiwa kami, dan nama kami ada di dalam kitab kehidupan, ada dalam kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap rendah hati. Mulai saat ini, pada waktu kami sukses, itu sukses karena sukses dari Tuhan. Pada waktu kami sehat, itu karena Tuhan. Pada waktu kami menerima rezeki materi, itu karena Tuhan. Pada waktu apapun juga kan, itu karena kebaikan Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Yanti Tuhan. Biarlah Ibu Yanti tetap rendah hati, biarlah Ibu Yanti dipakai Tuhan, biarlah keluarga ini mencerminkan kemuliaan Tuhan, sehingga sekelilingnya melihat ada Tuhan Yesus dalam Bu Yanti. Berkati Pak Medi yang harus berlayar Tuhan jauh, berkati apapun yang dikerjakannya, berkati keluarga ini, pakai keluarga ini Tuhan, sehingga suami istri dan anak mencerminkan kemuliaan. Sekali lagi pakai Tuhan, dan kami semua keluarga besar GKP Sitoyoso, kami juga mengalami Natal terus dan terus berkat Tuhan mengalir. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami syukur, haleluya, amin. Persiapkan untuk memberi persembahan. Sebelum memberi kita berdoa terlebih dahulu, saya minta Lisa untuk berdoa. Bapak terima kasih buat firman Tuhan yang pagi ini kami boleh dengar Tuhan. Kiranya setiap firman-Nya kami dengar boleh menjadi rema dalam setiap hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar setiap apa yang kami beri boleh memperluas kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kiranya juga Engkau berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, biar Engkau yang berkati, Engkau yang berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kiranya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kota
Shalom. Terima kasih kalau kita sudah diberkati dengan firman Tuhan oleh hambanya Ibu Pastori, firman yang luar biasa. Terima kasih Bu Pas. Allah telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Sampai Tuhan aja rela untuk menjadi manusia, untuk merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin lek tahu gitu, mungkin Tuhan nyesel apa betul kali. Tapi itulah kasih Tuhan yang tanpa batas buat kita semua. Terima kasih kalau minggu kemarin kita sudah merayakan Natal bersama-sama dengan penuh sukacita, semua terberkati, kita semua berkelimpahan baik dari konsumsi, dari dana. Tuhan itu luar biasa memang, sampai meluber-luber katanya. Itulah Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita itu tidak akan dibiarkan untuk, intinya kita tidak akan dipermalukan. Masa iya untuk perayaan Bapak kita yang luar biasa kita sampai berhutang-hutang, ternyata itu enggak. Tuhan tutup semuanya tepat pada waktunya, bahkan sampai lebih. Terima kasih untuk semua yang sudah memberkati kami untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Terima kasih. Kami menyampaikan pengumuman untuk selanjutnya. Untuk tanggal 25 kita akan ibadah Natal di tempat ini jam 8 seperti biasa. Untuk hari Jumat kita boleh free, kita boleh kita doa di rumah, mau doa di luar kota boleh. Ajak saya juga boleh. Untuk hari Sabtu juga kaum muda. Mumpung ini kaum muda nggak ada, doa malam nggak ada, doa sendiri-sendiri. Paling enak doa di luar kota. Iya. Untuk hari Sabtu tetap latihan musik untuk ibadah, mempersiapkan ibadah raya tanggal 28. Jadi yang tugas ya ojo luar kota biar enggak ini, stay di Surabaya aja. Hanya itu, mungkin sebentar ada sekolah minggu. Sebentar lagi ada sekolah minggu untuk yang punya putra putri kecil untuk tetap tinggal untuk ibadah. Terima kasih untuk semuanya. Saya mengucapkan secara pribadi terima kasih buat semua para donatur, para yang intinya punya hati untuk memberkati kami di Kapistoyoso. Terima kasih, puji Tuhan, dan Yesus memberkati. Saya anak jembatan baik berdiri. Itulah kasih karunia karena kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih
Kami tidak bisa membalas demikian besar kasih setia-Mu Tuhan. Yang adalah kami selalu bersyukur dan bersyukur. Hari ini pun kami bersyukur kami boleh ibadah, memuji membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari permulaan awal dan sampai pada akhirnya, Roh Kudus, terima kasih sudah memimpin. Terima kasih. Biarlah kami tetap akan terus berdoa untuk tanggal 25 Desember, ibadah Natal yang luar biasa. Engkau pakai setiap tim PAW, setiap yang bertugas bahkan pembicara yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan yang persiapkan kami dengan segala kerendahan hati Tuhan, sehingga yang ada nama-Mu dipermuliakan, yang ada nama-Mu ditinggikan, yang ada nama-Mu yang harus kami besarkan. Terima kasih Bapak. Berkati cuaca, sekali lagi berkati cuaca di Indonesia. Kau yang mau menolong untuk korban banjir di Sumatera, Aceh dan sebagainya, Tuhan, biarlah ini lalu daripada kami. Biarlah Jawa Timur, Surabaya khususnya, Tuhan, biarlah kami orang-orang percaya di Surabaya dan sekitarnya, doa-doa kami naik di hadapan-Mu, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, merasakan Natal, sukacita Natal, damai sejahtera yang daripada-Mu. Damai sejahtera sukacita kami bukan karena kami punya materi, tapi karena kami merasakan Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, memberikan kami hati, memberikan kami sesuatu yang daripada-Mu sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu karena minggu lalu ibadah perayaan Natal sudah berlangsung dengan baik dan segala sesuatu Tuhan yang cukupkan. Tapi kami percaya Tuhan, kehidupan kami masih terus berlanjut, masih ada hari-hari yang berikutnya di depan. Tuhan tetap ambil pucuk pimpinan, Tuhan yang memberikan kepada kami Tuhan visi misi yang daripada-Mu, sehingga nama Tuhan ada di segenap bumi, kerajaan Allah dilebarkan, diluaskan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Berkati sidang jemaat-Mu mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dewasa sampai yang lanjut usia. Berkati Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani, terutama berkat-berkat yang daripada-Mu sendiri, firman yang daripada-Mu yang mentanamkan untuk jemaat tempat ini, sehingga mereka merasakan sukacita Natal itu terus dan terus dan terus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Yang sakit Tuhan, Kau yang menjamah, sehingga pada saat itu depan mereka boleh hadir oleh karena kemurahan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal dan satu-satunya Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi setiap anak Tuhan mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin.